芯片，就必须毁掉头脑。这在地球可是精神孽师的来头很大。龙科组行星第9阶。是。拦的就是你，流星出轨。 Halo gengs, balik lagi dengan Bang Panjul si pendongeng handal, dan dimanapun kalian berada, Bang Panjul akan selalu mendoakan, agar kita semua dalam keadaan sehat, dan dicukupkan rezeki serta kuota internetnya. Karena pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit mendongengkan pada kalian, spoiler atau bocoran Donghua Swallowed Star, episode 94. Yang tentunya, karena pembahasannya diambil berdasarkan versi novelnya, maka sudah pasti gambar serta suara video tidak akan sama. Di mana pada cuplikan akhir di episode sebelumnya sudah diperlihatkan, Babata yang mengajak Luo Feng untuk membuka akun virtual alam semesta. Yang dimana ruang virtual ini sendiri sangatlah mirip dengan istana Dewa Perang yang dibangun oleh Hong dan Dewa Petir Lei Shen, namun dengan wilayah yang jauh lebih luas, hingga ruang virtual alam semesta ini sendiri dinobatkan sebagai dunia kedua oleh para pejuang di alam semesta. Saat sampai di aula perusahaan virtual alam semesta, Luo Feng pun segera disambut oleh seorang wanita yang memiliki ekor, yang saat itu menanyakan perihal kedatangan Luo Feng. Mendengar perkataan dari si wanita, Luo Feng pun berkata, bahwa niat kedatangannya adalah untuk membuka akun. Setelah mengetahui niat dan tujuan Luo Feng, wanita dengan ekor berbulu itu pun mulai menjelaskan, bahwa untuk membuka akun virtual alam semesta memiliki 3 pilihan jangka waktu pemakaian, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan masa aktif. Yang dimana pertama adalah 100 tahun masa aktif, yang kedua 1000 tahun masa aktif, dan yang ketiga, 10.000 tahun masa aktif. Yang untuk penggunaannya sendiri akan dikenakan pajak untuk setiap tahunnya, sebesar $10 naga hitam. Mendengar pajak yang dikenakan untuk 1 tahunnya, Luo Feng pun seketika tercengang. Karena faktanya, $10 naga hitam yang jika ditotalkan menggunakan mata uang silver blue, maka itu setara dengan puluhan ribu dolar silver blue. Di sela itu Luo Feng berkata, "Nona, apakah perusahaan Anda memiliki helm pemancar kesadaran yang tidak dapat dilacak?" "Ya, kami memilikinya, namun untuk sebuah helm pemancar kesadaran serta akun yang tidak bisa dilacak, memiliki harga yang relatif mahal, yaitu $2.000 naga hitam, atau setara dengan $1,6 ganwu, tapi dengan jangka aktif yang relatif pendek, yaitu 100 tahun untuk setiap akunnya," ucap si wanita dengan ekor berbulu. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun mengangguk sembari berkata, "Baiklah, buatkan 10 akun yang tidak terlacak untukku," ucap Luo Feng, sembari memberikan $16 ganwu. Mendengar ucapan itu, wajah si wanita pun sedikit terkejut, lalu dengan cepat membuatkan akun yang diminta oleh Luo Feng. "Tuan, 10 akun yang tidak terlacak telah selesai dibuatkan, dan ini 10 helm pemancar kesadaran untuk memasuki ruang virtual alam semesta, dan terima kasih atas kepercayaan Anda kepada perusahaan kami," ucap si wanita, yang telah selesai membuat akun yang diminta oleh Luo Feng. Lalu setelahnya, Luo Feng pun segera memasukkan 10 helm pemancar kesadaran ke dalam ruang penyimpanannya. Singkat cerita, setelah proses pembuatan akun itu telah selesai, Luo Feng pun segera melangkah ke arah sebuah restoran unik yang berada di kota naga, lalu memesan sebuah ruangan khusus. Setelah berada di ruangan tersebut, Luo Feng pun segera memerintahkan 2 penjaga perak cair untuk berjaga di depan pintu, dan meminta Babata untuk memasuki jaringan virtual alam semesta. Mendengar perintah itu, Babata pun berkata, "Haha, kebetulan sekali, karena aku sudah lama menunggu datangnya hari ini," ucap Babata, yang langsung membuka akses masuk jaringan virtual alam semesta. Saat proses sedang berlangsung, tiba-tiba kesadaran Luo Feng menjadi hitam, sebelum muncul di tengah-tengah kota yang ramai, dengan Babata yang duduk santai di pundaknya. "Ini, apakah ini yang dikatakan ruang virtual alam semesta?" ucap Luo Feng yang tampak tertegun. "Ya, tentu saja ini adalah jaringan virtual alam semesta, yang dimana tiap ras yang berada di bawah kerajaan Gunung Naga Hitam, jika memasuki ruang virtual, maka akan muncul di Pulau Naga Hitam ini. Namun, meskipun namanya adalah sebuah pulau, tetapi ruang virtual ini sendiri jauh lebih besar dari planet manapun di alam semesta, hingga dapat menampung banyak pengunjung di ruang virtual. Selain itu, setiap orang yang memasuki ruang virtual, pasti akan memiliki asisten yang berada di pundak mereka. Di sisi lain,
Ruang virtual ini memungkinkanmu untuk mengobrol dengan teman baikmu yang berada di galaksi lain, melakukan bisnis seperti transaksi jual-beli, karena pada dasarnya, ruang virtual ini memiliki pasar yang sangat luas melebihi planet manapun. Sederhananya, semua yang mustahil dilakukan di alam nyata, akan bisa kamu wujudkan di dunia virtual ini, ucap Babata. Mendengar semua penjelasan Babata, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah di ruang virtual ini kita bisa memeriksa pengelompokan logam yang dibutuhkan Golden Hornet Behemoth untuk melatih teknik Dewa Dunia?" "Ya tentu saja bisa," sahut Babata, yang dengan cepat memeriksa pengelompokan logam terbaik untuk si tanduk emas. Luo Feng, logam terbaik untuk Golden Hornet Behemoth yang telah berada di tingkat bintang, adalah logam murni kelas B yang logam jenis ini sendiri, dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan dunia internal si tanduk emas sebanyak 89 kali. Mendengar penjelasan itu Luo Feng pun berkata, "Babata, berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk membeli logam kelas B itu?" "Untuk 1 tahunnya, kita membutuhkan lebih dari 60 miliar dolar naga hitam," ucap Babata, yang seketika membuat Luo Feng tercengang. "Babata, mengapa begitu mahal?" tanya Luo Feng. "Luo Feng, 60 miliar dolar naga hitam itu tidaklah mahal, hanya kau saja yang tidak memiliki uang," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Selain jenis logam di atas, masih ada pengelompokan logam jenis lain yang jauh lebih murah, tapi tetap saja kau tak dapat membelinya. Selain itu, jika menggunakan logam murahan, itu akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dunia internal Golden Hornet Behemoth, jadi lebih baik jangan dulu memikirkan hal ini," ucap Babata, yang melihat Luo Feng memasang ekspresi wajah tak berdaya, saat memikirkan tiap tingkatan evolusi Golden Hornet Behemoth yang mengharuskan dirinya mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Setelah menepiskan semua pikiran tentang pertumbuhan si tanduk emas, Luo Feng pun kembali berkata, "Babata, bagaimana jika aku menjadi pemimpin bumi, dan menempatkan bumi atas namaku, dan apa saja syarat yang harus aku lakukan?" tanya Luo Feng, karena ini adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi bumi dari serangan ras kuat di alam semesta. Sementara Babata, mendengar ucapan Luo Feng, ia pun berkata, "Luo Feng, di alam semesta memiliki 3 opsi untuk menjadi pemimpin di planet yang baru ditemukan. Opsi pertama adalah memberitahukan pada kekaisaran tentang tata letak planet, serta beberapa sampel tanah dari planet yang ditemukan, dan kamu akan mendapatkan hadiah sebesar 10 miliar dolar naga hitam, untuk sebuah planet kehidupan tingkat rendah, dan 100 miliar untuk planet kehidupan tingkat tinggi. Namun dari sini sudah jelas, opsi ini tidak bisa membuatmu menjadi pemimpin bumi, karena secara tidak langsung, hadiah yang kamu dapatkan itu adalah harga jual untuk planet yang kamu temukan. Sedangkan opsi kedua, kamu harus melaporkan penemuan planet itu pada kekaisaran lalu membelinya. Yang dimana sebagai penemu planet, kamu akan diberikan harga yang sangat rendah, yaitu 300 miliar dolar naga hitam untuk planet kehidupan tingkat rendah. Sedangkan untuk planet kehidupan tingkat tinggi, harganya mencapai 3 triliun dolar naga hitam, ucap Babata, membuat Luo Feng sesak nafas. "Sial, ini sungguh terlalu mahal," gerutu Luo Feng. Di sela itu Babata kembali berkata, "Sedangkan untuk opsi ketiga, kamu hanya perlu membayar biaya administrasi sebesar 100 miliar naga hitam untuk planet tingkat rendah, atau 1 triliun dolar naga hitam untuk planet tingkat tinggi, dan bersama-sama mengatur planet ini dengan kekaisaran Gunung Naga Hitam." Walaupun opsi ini adalah bentuk kerjasama, namun sejatinya pihak kekaisaran tidak akan mengganggu atau ikut campur dalam aktivitas apapun tentang planet, dan yang akan mereka lakukan hanyalah memantau dan memungut pajak masuk dan keluar dari planet ini, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun hanya bisa mengangguk, karena belum memiliki uang untuk membeli bumi. "Babata, jika bisa bekerja sama dengan kekaisaran Gunung Naga Hitam, maka aku tidak akan peduli dengan urusan pajak itu, karena yang jadi masalah, opsi kedua dan ketiga itu masih membutuhkan uang yang banyak, dan aku tidak memilikinya. Sementara opsi pertama, itu sama halnya dengan menjual bumi pada pihak kekaisaran," ucap Luo Feng, yang merasa tak berdaya. "Luo Feng, saat ini bukan hanya uang yang menjadi masalah, karena untuk menyatakan dirimu sebagai pemimpin bumi pun kamu benar-benar tidak memiliki kemampuan itu," ucap Babata, yang lagi-lagi membuat Luo Feng terkejut. "Tidak mampu? Apa yang membuat tidak mampu untuk menjadi pemimpin bumi?" tanya Luo Feng. Lalu setelahnya Babata pun berkata, "Luo Feng, sebelumnya Guru Besar Hu Yanbo telah menghilangkan penanda tata surya bumi dari peta alam semesta,
yang hal ini sendiri membuat kapal-kapal lain tidak dapat menemukan penanda lokasi keberadaan bumi di dalam ruang gelap. Yang jika melakukan perjalanan normal tanpa memasuki ruang gelap, itu akan membutuhkan waktu selama 1000 tahun. Sedangkan cara normal yang tercepat adalah jika seseorang menemukan lubang cacing, itu pun masih memakan waktu bertahun-tahun. Jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang akan kamu katakan pada kekaisaran? Apakah kamu akan bilang bahwa kamu telah melakukan perjalanan selama hampir 1000 tahun, ucap Babata, lalu kembali berkata, Luo Feng, satu hal yang ingin kukatakan padamu, planet yang ditemukan setelah perjalanan panjang, itu tidak akan ada nilainya. Di sisi lain, jika kamu mengatakan hal ini, kemungkinan besar mereka akan curiga bahwa kamu adalah murid Huyan Bo, dan kamu tahu sendiri konsekuensinya, ucap Babata. Setelah mendengar semua penjelasan Babata, Luo Feng pun segera keluar dari ruang virtual alam semesta. Di saat yang sama, tiba-tiba komputer pergelangan tangannya bergetar, yang ternyata adalah panggilan dari Gao Shen, yang saat itu mengajak Luo Feng untuk makan bersama di sebuah restoran yang berada di distrik barat, yang lokasinya tak jauh dari pasar budak. Setelah memutuskan panggilan itu, Luo Feng pun langsung bergegas ke lokasi yang dijanjikan. Di sisi lain di udara di atas lautan, tampak Hong dan Dewa Petir yang terbang cepat ke arah gurun Sahara. Di sela itu Dewa Petir berkata, kakak pertama, sebenarnya adik ketiga pergi kemana, dan apa alasannya tidak memberitahukan kepergiannya pada kita? Lihatlah, jika dia kembali nanti, aku akan langsung memberi pelajaran untuknya, ucap Dewa Petir yang tampak dongkol. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, sudahlah, mungkin ada sesuatu hal penting yang ingin ia selesaikan. Ketika dia kembali nanti barulah kita menanyakan langsung padanya, ucap Hong dengan sangat tenang. Di sisi lain di planet Bintang Naga, tampak Luo Feng yang telah bertemu dengan Gao Shen di sebuah restoran mewah. Setelah mengambil tempat duduk, Gao Shen pun melambaikan tangannya ke arah seorang pelayan berambut giok, yang saat itu melangkah ke arah mereka. Melihat kedatangan wanita tersebut, spontan Luo Feng pun terbelalak kaget, karena ternyata wanita berambut giok itu hanyalah warga biasa, yang tingkat kekuatannya belum berada di tingkat penjelajah bintang. Yang dimana pada beberapa episode lalu Babata sudah menjelaskan, untuk dapat bertahan dan hidup normal di alam semesta, tingkat terendah kekuatan seseorang harus berada di tingkat penjelajah bintang, karena jika tidak, maka sudah pasti, nasib kehidupannya akan sangatlah tragis. Di sela itu, melihat Luo Feng yang terkejut saat melihat gadis cantik berambut giok itu, Gao Shen pun berkata, saudara Luo, sepertinya kamu sangat tertarik dengan wanita dari klan Dream Shell itu. Jika kamu tertarik, maka kamu dapat memberitahukan pada bosnya, dengan demikian kamu bisa dengan bebas membawanya pergi, karena sepertinya dengan mengikutimu, wanita itu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena biasanya, kehidupan seorang wanita yang belum berada di tingkat penjelajah bintang akan sangatlah tragis, karena tidak memiliki perlindungan hukum di alam semesta, ucap Gao Shen, sembari menggelengkan kepala. Di sela itu, tampak si wanita pelayan yang samar-samar mendengarkan perkataan Gao Shen, tampak tengah memandang ke arah Luo Feng. Saudara Luo, lihatlah, sepertinya wanita itu juga tertarik padamu, ucap Gao Shen, sembari mengedipkan matanya. Sementara Luo Feng, ia pun segera melihat ke arah wanita berambut giok, yang memang benar, saat itu sedang menatapnya dengan tersipu malu. Saat mengetahui bahwa Luo Feng pun melihat ke arahnya, wanita itu pun segera berlari ke dapur, dengan wajah yang tersipu-sipu. Di sisi lain, di saat Luo Feng sedang berbicara dengan Gao Shen, tampak sosok tiga pemuda yang mengenakan seragam khusus, baru saja memasuki restoran. Melihat seragam yang digunakan ketiga pemuda itu, Gao Shen pun berkata, saudara Luo, ketiga pemuda itu adalah murid standar dari Dojo Ganwu, sedangkan medali yang digunakan oleh pemuda berambut perak itu, adalah bukti identitas dari warga asli planet Bintang Naga, yang memiliki perlindungan khusus, ucap Gao Shen sembari tersenyum. Di sela itu, tampak si pemuda berambut perak yang diketahui bernama Wei Lin, yang ternyata adalah seorang pejuang pembaca roh, tampak sedang memainkan senjata roh level 2 di tangannya, yang harga untuk satu senjata roh itu dibanderol dengan harga 6 miliar dolar naga hitam. Itu adalah senjata roh, gumam Luo Feng. Di sela langkah kakinya, si pemuda itu terus memainkan senjata rohnya, seolah-olah sedang memamerkan senjata mahal itu kepada semua pelanggan restoran. Di sisi lain, tampak pelayan berambut giok yang baru saja keluar dari dapur, yang membawa hidangan untuk Gao Shen, yang seketika terkejut,
saat siluet emas melesat melewatinya, hingga menyebabkan semua hidangan itu tumpah, yang sebagiannya mengenai senjata roh milik Wei Lin. "Sial, apa yang kamu lakukan dengan senjata rohku?" ucap Wei Lin yang tampak geram, lalu dengan ganas mengendalikan senjata roh miliknya ke arah wanita berambut giok, yang saat itu hanya bisa melihat dengan pasrah, dan dipenuhi rasa ketakutan. Tepat saat senjata roh itu akan menghantam tubuh si gadis giok, tiba-tiba muncul benang-benang energi yang membelokkan senjata roh tersebut ke arah dinding, hingga membuat dinding tersebut hancur. Di saat yang sama, muncul seseorang yang merupakan manajer restoran, mencoba untuk menghentikan kebrutalan Wei Lin. "Tuan, hentikan," ucap sang manajer. "Sial, siapa yang coba menghentikanku? Apakah kau tidak melihat, pekerjamu ini telah mengotori senjata rohku seharga 6 miliar ini? Yang bahkan jika kau menjual restoranmu ini, masih belum mampu untuk membelinya," ucap Wei Lin. Mendengar angka 6 miliar, ekspresi si manajer restoran seketika berubah panik. "Tuan, tolong maafkan aku," ucap sang manajer, sembari melihat ke arah para pelayan. "Siapa di antara kalian yang mengotori senjata roh milik tuan ini?" tanya si manajer restoran, yang sama sekali tidak memperdulikan salah satu pelayan restoran yang terluka akibat mengenai pecahan kaca. "Dia, pelayan itu yang telah mengotori senjata rohku," ucap Wei Lin, sembari menunjuk ke arah pelayan berambut giok. "Oh, jika demikian sekarang dia adalah milikmu, dan kamu dapat menanganinya sesuka hati kamu," ucap si manajer. Di sela itu, tampak tatapan Wei Lin yang mulai menyapu ke arah setiap pengunjung. "Sampah, pembaca roh mana yang berani mencampuri urusanku," ucap Wei Lin. Di sela itu, tampak Luo Feng yang berdiri dengan dua penjaga perak cairnya sembari berkata, "Dasar bajingan, apa yang sedang kau teriakan?" ucap Luo Feng. "Siapa kau, berani ikut campur urusanku?" ucap Wei Lin. Di sela itu tampak Gao Shen yang berdiri sembari berkata, "Hahaha, saudara Luo, sepertinya dugaanku benar, bahwa kau menyukai wanita itu bukan?" ucap Gao Shen, yang dipenuhi kelak tawa. Di sela itu Luo Feng berkata, "Saudara Gao, bukan seperti itu, aku hanya tidak suka melihat penindasan," sahut Luo Feng. Di sisi lain, Wei Lin yang merasa keberadaannya tidak dihiraukan, ia pun lantas berkata pada Gao Shen, "Hei gendut, jangan coba-coba untuk mengganggu ataupun ikut campur urusan warga asli planet Bintang Naga," ucap Wei Lin. Mendengar ucapan itu, Gao Shen pun melangkah ke arah Wei Lin, lalu berkata dengan lantang, Aku adalah Gao Shen Wei di planet Bintang Naga ini, tidak ada seorang pun yang tidak bisa aku ganggu, bahkan jika itu warga aslinya sekalipun," ucap Gao Shen, membuat semua orang terbelalak kaget, karena untuk mengucapkan kata-kata ini, sudah pasti, orang itu berasal dari keluarga yang tidak biasa. Dan itulah guys, ending dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star episode 93, akhir kata, Panjul di sini pamit.